Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Hanli tetap tenang saat dia dengan dingin menyapu pandangannya ke sekeliling dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Setelah memasang ekspresi termenung sejenak, dia mencibir dan melepaskan bola api merah di tangannya, mengubah mayat di dekatnya menjadi abu. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju pusat kabut, menghilang tanpa jejak. Di tengah kabut, ada kejadian aneh. Semua bangunan yang rusak telah kembali menjadi utuh sepenuhnya dengan para pembudidaya sesekali berhamburan ke berbagai bagian kabut. Pak Tua Ma dan si botak melayang sekitar 100 meter di atas gedung. Mereka berdiri di sisi satu sama lain, semua menatap ke arah pasukan prajurit mantra. Ekspresi mereka muram. Pria botak itu menghela nafas. Saya tidak berpikir Moulan akan sangat berhati-hati. Meskipun kami membunuh beberapa prajurit mantra mereka, kami tidak berbuat banyak untuk merusak kekuatan mereka. Kami sekarang hanya bisa menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Kakak Ma, bagaimana kekuatan sihirmu bertahan? Kamu menggunakan Concealing Heaven Flux untuk menutupi setengah dari puncak gunung. Pak Tua Ma memutar janggutnya dan dengan santai berkata, dengan kekuatan sihir yang tersisa, aku tidak akan bisa mengalahkan musuh, tapi aku seharusnya tidak masalah mengganggu Moulan Sage. Pria botak itu dengan sungguh-sungguh berkata, tidak apa-apa. Tinggalkan sisa musuh untuk saya dan rekan Taois Han untuk tangani. Rekan Taois Bu juga telah memulihkan sedikit kekuatannya. Saya sudah menginstruksikan bawahannya untuk memanggilnya jika situasinya menjadi mengerikan. Pak Tua Ma menggunakan indera spiritualnya untuk melihat binatang buas yang luar biasa di luar formasi dan memasang ekspresi khawatir. Itu juga baik-baik saja. Namun, saya khawatir binatang besar itu akan merepotkan untuk dihadapi. Kami tidak boleh terganggu dan saya curiga para pembudidaya formasi inti kami tidak akan mampu menghadapinya. Pria botak itu menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk masalah ini. Kami benar-benar kekurangan orang, tetapi dengan Murong bersaudara mengawasi formasi, mereka akan dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Sebagai pembudidaya formasi inti yang mengembangkan teknik petir, mereka sangat sulit untuk dibunuh dan harusnya cukup efektif, bahkan melawan kulit kasar binatang itu. Nada suaranya kurang percaya diri, setelah mendengar tentang ketakutan binatang itu dari beberapa pembudidaya yang kalah. Pak Tua Ma mengangguk dengan penampilan khawatir. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebelumnya. Pada saat itu, cahaya biru melintas dari kabut hijau dan terbang di sekitar keduanya. Cahaya memudar untuk mengungkapkan Hanli. Dia tersenyum pada keduanya dan bertanya, rekan Taois, sepertinya Moulan akan menyerang. Apakah Anda punya rencana bagus untuk menahan mereka? Pria botak itu tersenyum. Bagus kalau saudara Han datang. Kami baru saja mendiskusikan ini. Persiapan, dia mengulangi rencananya sebelumnya pada Hanli. Hanli mengerutkan kening sejenak sebelum mengendurkan alisnya. Binatang raksasa itu akan menyusahkan. Tra aneh ini seharusnya hanya ada pada zaman kuno. Bagaimana Moulan mendapatkannya? Bagaimanapun, mari kita lakukan seperti yang dikatakan rekan Daois Lu. Pria botak itu terkekeh dan dengan hormat berkata, untuk pertempuran yang akan datang ini, kami akan banyak mengandalkan kemampuan saudara Han. Hanli mengelus hidungnya dan dengan tenang berkata, karena masalah ini menyangkut keselamatan seluruh surgawi selatan, tentu saja aku harus berusaha sekuat tenaga. Namun, kekuatan musuh benar-benar kuat. Roh saya mungkin bersedia, tetapi tubuh saya mungkin terlalu lemah. Pak Tua Ma tersenyum dan dengan hormat berkata, bahkan jika saudara Han tidak bisa menandingi mereka, apalagi kita, hal yang sama dapat dikatakan dalam aliansi. Hanli melirik Pak Tua Ma dan tersenyum misterius. Kakak Ma benar-benar melebih-lebihkanku. Kemampuanku tidak sehebat yang kalian berdua pikirkan.
Tolong jangan menetapkan harapan Anda terlalu tinggi. Berharap juga untuk memperdalam persahabatannya, pria botak itu terkekeh dan berkata, terlepas dari bagaimana dikatakan, Saudara Han sama sekali bukan pembudidaya nas chainsaw awal yang umum. Kemampuanmu jauh melampaui kami. Untuk pertempuran yang akan datang, Yi, Moulan telah memulai serangan mereka. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah tertuju. Han Li dan Pak Tuama dengan cepat melihat sekeliling dengan waspada. Cahaya merah tiba-tiba bersinar ke arah pasukan prajurit mantra. Awan api merah memenuhi langit dengan beberapa puluh miniatur matahari berkumpul di dalamnya. Menjadi pertama kalinya dia melihat hal seperti itu, Pak Tuama berteriak ketakutan, apa ini? Pria botak itu dengan cemberut menjelaskan, ini adalah formasi teknik roh prajurit mantra. Dengan sejumlah besar prajurit mantra yang menggantikan bendera dan pelat formasi, mereka dapat dengan cepat membentuk teknik roh formasi mantra. Namun, prajurit mantra tingkat tinggi diperlukan untuk mengawasi formasi. Dari bola api besar, kemungkinan dikendalikan oleh prajurit mantra atribut api dari kemarin. Formasi teknik roh, Pak Tuama bergumam dengan takjub. Meskipun dia ingin bertanya lebih lanjut tentang detailnya, dia tahu sekarang bukan waktu yang tepat. Han Li menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, mari kita semua memasuki formasi dan bertindak dengan hati-hati. Sebelum kita bertarung dengan pendekar mantra tahap jiwa baru lahir, mari kita bunuh sebanyak mungkin pendekar mantra tingkat rendah. Bagus. Tak satu pun dari keduanya mengajukan keberatan. Pria botak memanggil beberapa pembudidaya formasi inti lainnya dan memberi mereka masing-masing instruksi, semuanya memasuki kabut hijau satu demi satu, dengan Yingning di antara mereka. Tentu saja, Han Li memberinya beberapa kata peringatan melalui transmisi suara sebelum segera menghilang dari kabut. Pada saat itu, sebagian dari prajurit mantra diorganisasikan ke dalam kelompok yang terdiri dari beberapa puluh, masing-masing diatur dalam formasi mantra yang mendalam dan menakjubkan. Mereka semua mengangkat alat sihir merah api yang berkilauan di atas kepala, saat mereka berkumpul di sekitar api Qi dan melakukan formasi. Beberapa puluh bola api besar melayang ratusan meter di atas, saat mereka melonjak dengan panas yang membakar. Prajurit mantra di bawahnya memanggan, masing-masing mulut mereka kering, penglihatan mereka kabur, tubuh mereka gemetar dengan getir mendukung formasi teknik roh. Di tengah formasi puluhan bola api, Ku Yao sedang duduk bersila dengan rambut acak-acakan saat 6 spanduk merah besar perlahan berputar di sekelilingnya. Dia tetap tidak bergerak sama sekali sementara tangannya membentuk gerakan mantra yang aneh. Adapun ular sanca api sepanjang 3 meter, berputar di sekitar kepalanya sementara tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, mengaduk awan api di sekitarnya. Tidak jauh dari sana, wanita berjubah hijau itu turun dari binatang besar itu dan dengan dingin menatap tindakan Ku Yao. Adapun prajurit mantra yang layu, dia jauh di belakang dan menatap mereka dengan prihatin. Ku Yao tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, pergi. 6 spanduk di sekelilingnya secara bersamaan meletus menjadi pilar cahaya merah. Pada saat yang sama, 6 bola api yang membentang lebih dari 40 meter muncul di udara. Pilar cahaya merah diserap oleh 6 bola api, dan mulai bergetar sesaat sebelum menyemburkan api setinggi 3 meter. Kemudian saat genderang perang terus ditabuh, bola api melesat ke arah lautan kabut hijau seperti meteor besar dalam satu baris, dengan paksa membuka jalan menembus kabut. Pengecoran gabungan dari banyak prajurit mantra ini telah memadatkan bola api dengan kekuatan luar biasa. Seperti yang ditempatkan dengan cermat sebagai formasi besar kabut hijau oleh para ahli pembentukan Persatuan Sembilan Bangsa, meteor api ini menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah menyentuh kabut hijau, dengan beberapa semburan api setinggi 100 meter berturut-turut yang menyertai setiap ledakan, kabut hijau tersebar oleh angin liar yang menyala yang segera mengikuti, menghapusnya sepenuhnya dalam sekejap.
Meskipun cahaya formasi hijau dan kuning masih bersinar, mereka jelas kalah dan tidak mampu menahan serangan. Dalam sekejap mata, 6 area besar sama sekali tidak memiliki kabut dari dalam formasi. Sebuah kilatan dingin berkedip dari mata wanita berjubah hijau dan dia membalik tangannya, memanggil lingkaran emas di tangannya. Dia kemudian mengangkatnya ke udara dan terbang ke badak raksasa, yang sudah diposisikan di tepi lautan kabut hijau. Dengan dering keras, lingkaran emas jatuh ke tanduk biru badak raksasa dan mengencang dalam sekejap. Tanduk besar itu kemudian dilapisi dan mulai berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Mata badak raksasa dengan cepat berubah menjadi merah darah dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Saat ia menginjak awan biru di bawahnya, dengan liar meluncur ke bawah menuju kabut hijau. Sesaat kemudian, auman binatang itu memenuhi udara saat cahaya kuning dan hijau bersinar terang. Ayo masuk. Sage Kuyao akan terus menggunakan teknik roh api dan menghancurkan batasannya. Kami akan menurunkan formasi ini. Suara jernih wanita berjubah hijau itu menyebar ke seluruh langit. Prajurit mantra yang siaga bersorak setelah menerima perintah, dan mereka mulai memasuki kabut hijau menjadi beberapa kelompok. Wanita berjubah hijau dengan acuh berkata, "Mari kita juga masuk." Setelah Sage Kuyao selesai menggunakan teknik, dia akan mengikuti kita. Dia kemudian bersinar dengan cahaya putih dan terbang ke bawah dalam seberkas cahaya. Prajurit mantra keriput mengikutinya dalam jejak cahaya hitam. Sesaat kemudian, hanya ada beberapa ratus prajurit mantra yang belum memasuki batasan. Pada saat itu, bola api yang tersisa diserap oleh 6 panji api yang mengelilingi Kuyao, kemudian jatuh ke lautan kabut dalam susunan garis di lokasi yang sama dengan 6 meteor sebelumnya, menyebabkan beberapa puluh pilar api meletus, hampir menghancurkan keseluruhan pembatasan. Dengan tawa liar, Kuyao tiba-tiba berdiri dan melambai kepada para prajurit mantra di sekitarnya. Kemudian dia terbang ke arah kabut laut dalam bola api yang menghanguskan. Ketika prajurit mantra lainnya dalam formasi melihat ini, mereka berbondong-bondong mengejarnya. Pada saat itu, ada lebih dari 1000 prajurit mantra total di dalam formasi, belum lagi beberapa ratus prajurit mantra tersembunyi yang mengendalikan batasan formasi dari dalam. Han Li melayang di dalam kabut dengan mata tertutup. Tubuhnya sudah diselimuti baju besi yang terdiri dari kumbang pemakan emas yang tercemar hitam, dan dia berdiri di atas pedang biru besar. Di atasnya melayang segerombolan kumbang emas, berkilau sepanjang 3 meter. Mereka masing-masing tampak sangat jahat dan haus darah. Han Li berkedip beberapa kali dan dia perlahan membuka matanya, wajahnya mengenakan jejak keheranan. Seperti yang diharapkan, ada seorang sage tingkat jiwa yang baru lahir di antara mereka, tetapi untuk berpikir bahwa itu adalah prajurit mantra wanita. Han Li bergumam, setelah beberapa saat berpikir, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil satu set alat formasi di tangannya. Sosok Han Li kabur saat dia dengan cepat meletakkan formasi mantra terkuat yang bisa dia tempatkan dalam waktu sesingkat itu. Han Li menyapu lengan bajunya dan memerintahkan, "Silver Moon, keluarlah." Seekor rubah kecil kemudian terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di depannya. Han Li melanjutkan, "Aku akan memberimu jaring ungu, dan juga keranjang bunga." Lawan kali ini tampaknya lebih merepotkan daripada saudara perempuan senior Waner. Hati-hati, jika kemampuannya benar-benar terlalu menakutkan, kita tidak perlu memaksakan diri. Mari pikat dia di sini dan gunakan batasan kabut hijau serta formasi mantraku untuk menyamakan peluang. Jika itu tidak berhasil, maka kita akan melarikan diri. Tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan semuanya. Dia kemudian memanggil jaring ungu dan keranjang bunga ke tangannya sebelum melemparkannya ke rubah putih kecil. "Ya Tuan, dalam hal ini, saya akan bertindak sama seperti terakhir kali dan tetap bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak." Han Li mengangguk. "Itu akan berhasil."
Terakhir kali Anda bertindak pada saat yang sangat menentukan, sangat berpengaruh. Terima kasih banyak atas pujian guru. Hamba ini akan berusaha sekuat tenaga. Setelah menyimpan kedua harta itu, dia tersenyum dan menghilang dari pandangan dalam kilatan cahaya perak. Han Li kemudian berbalik untuk melihat ke kejauhan, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dalam semburan cahaya biru, dia terbang jauh ke dalam kabut. Tidak lama setelah para prajurit mantra memasuki kabut, batasan yang tersisa di dalamnya mulai bergerak, berulang kali membahayakan mereka. Untungnya bagi sebagian besar prajurit mantra, badak raksasa itu membuka jalan, mengesampingkan batasan tanpa peduli. Terlepas apakah itu bola api, kilat, paku es, atau batu-batu besar di bumi, mereka tidak membahayakan binatang besar itu sedikit pun. Armor hitam legamnya dengan mudah menepis semua serangan. Tidak mempedulikan serangan apapun, badak besar itu langsung menundukkan kepalanya dan bergegas maju. Pembatasan atau penghalang apapun yang menghalangi jalannya dihantam. Kekuatan destruktifnya membersihkan kabut seluas lebih dari 100 meter di sekitarnya. Adapun banyak prajurit mantra yang mengikutinya, tidak satu pun dari mereka yang terluka. Namun, cukup membingungkan bahwa di dalam kelompok prajurit mantra, mereka yang memiliki kultivasi terhebat adalah 4 orang pada tahap formasi inti. Tidak ada satu pun orang bijak tahap Nas Chen Sol di antara mereka. Tidak diketahui kemana ketiga orang bijak Nas Chen Sol pergi setelah mereka memasuki kabut hijau, atau rencana apa yang mereka miliki. Ketika para prajurit mantra ini melihat bahwa daerah itu bersih dari kabut, mereka menghela nafas lega. Prajurit mantra tingkat formasi inti bahkan berkumpul untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya. Tetapi pada saat itu, 2 tombak perak berkilau tiba-tiba melesat keluar dari kabut, meninggalkan guntur di belakang mereka melengkung dengan kilat. Terkejut karena panik, 2 prajurit mantra tahap formasi inti bertindak lebih dulu. Mereka segera mengangkat tangan dan melepaskan seberkas cahaya biru dan merah langsung ke arah tombak dalam upaya untuk menghalangi. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa itu tidak langsung menghadapi harta sihir prajurit mantra? Mereka mengubah arah dan dengan cepat menembak ke arah kepala badak raksasa. Meskipun ini sangat mengejutkan para prajurit mantra formasi inti, mereka segera merasa lega. Pertahanan badak raksasa bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan harta sihir biasa. Tapi segera, pemandangan yang menakjubkan telah terjadi di depan mereka. Kedua tombak perak tidak langsung menyerang badak raksasa, tetapi sebaliknya, mereka terbang di atas binatang itu dan mulai menyerang satu sama lain tanpa peringatan. Kemudian guntur besar terdengar saat sambaran petir padat melesat dari 2 tombak menuju kepala binatang besar itu. Sebuah penghalang cahaya biru bersinar dari tubuh binatang itu, tapi itu benar-benar dihamburkan oleh sambaran petir perak dan langsung menghantam baju besi hitam legam itu. Dengan gemuruh yang keras dan kilatan petir, badak raksasa itu berdiri di tempat tanpa cedera. Namun, binatang itu sangat marah dengan serangan itu, dan meraung keras ke langit sebelum membuka mulutnya dan menembakkan paku es sepanjang 3 meter ke arah tombak perak di atasnya. Tidak berusaha untuk bertahan, tombak itu mengelak dari paku es sebelum melepaskan sambaran petir perak dan terbang kembali ke kabut. Ketika binatang besar itu melihat ini, matanya menjadi merah dan mengejar tanpa berpikir lebih jauh. Prajurit mantra formasi inti terkejut dan buru-buru memanggil prajurit mantra lain di belakang mereka, masing-masing berniat mengejar badak besar itu. Tetapi sebelum mereka mengambil tindakan, berbagai cahaya berwarna muncul dari kabut. Lebih dari 100 pembudidaya muncul dari persembunyian. Kemudian, mereka meluncurkan serangan besar-besaran terhadap prajurit mantra Moulan, saat mereka melepaskan alat sihir ke udara. Dalam alarm marah, prajurit mantra Moulan juga mengirimkan alat sihir mereka dan melepaskan teknik roh, menabur kekacauan di antara para pembudidaya. Dengan penundaan itu,
badak raksasa itu sudah menghilang ke dalam kabut. Prajurit mantra tahap formasi inti tidak dapat menangani ini karena mereka terkunci dalam pertempuran melawan banyak pembudidaya di kultivasi yang sama. Dalam kemarahan, mereka berpikir untuk memanggil prajurit mantra di belakang untuk membantu mereka, dan sepenuhnya menghapus kultivasi, tetapi tiba-tiba, para pembudidaya telah mengingat alat sihir mereka dan terbang kembali ke kabut. Ketika para prajurit mantra melihat ini, mereka saling melirik dengan cemas dan ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Seorang lelaki tua tahap formasi inti, pemimpin kelompok itu, merenung sejenak sebelum dengan tenang memerintah, kami akan membagi jumlah besar kami, dan mengambil tindakan secara terpisah. Sebagian besar batasan di sekitar seharusnya sudah dihancurkan. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak banyak masalah. Karena mereka menggunakan taktik gerilya, mereka seharusnya tidak dapat menahan pengejaran penuh dan akan dimusnahkan dengan mulus. Sedangkan untuk badak raksasa, pembudidaya formasi inti seharusnya tidak dapat merusaknya. Kami akan menemukan binatang itu setelah kami membunuh mereka. Kemudian memimpin, lelaki tua itu terbang ke kabut mengejar seorang pembudidaya formasi inti yang melarikan diri ke arah itu. Segera, para prajurit mantra lainnya menurut dan dengan kacau tersebar ke dalam kabut dalam kelompok mereka sendiri. Kabut tebal bergolak sesaat sebelum segera menjadi tenang, tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Tapi sesaat kemudian, siluet berjalan keluar dari kabut hijau dengan ekspresi tenang, dan dengan tangan tertahan di belakang punggungnya. Dia adalah Pak Tuama. Meskipun kulitnya agak pucat, matanya bersinar dengan semangat. Dia dalam kondisi prima. Dia berjalan ke tengah area kosong dan dia melihat sekeliling sebelum tiba-tiba mengungkapkan ekspresi aneh. Dia kemudian menatap ke lokasi kosong dan dengan tenang berkata, karena saya sudah keluar, rekan Daois tidak perlu terus bersembunyi. Teknikmu tidak akan bisa bersembunyi dariku. Dengan mendengus dingin, cahaya hitam menyala untuk mengungkapkan prajurit mantra yang tinggi dan keriput. Aku tidak menyangka indera spiritualmu masih begitu kuat. Saya awalnya berencana memberi Anda kejutan, tetapi tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Begitu dia muncul, dia memutar tangannya dan mengangkatnya ke arah Pak Tuama. Detik berikutnya, beberapa puluh garis hitam setebal ibu jari ditembakkan secara bertubi-tubi ke arah lelaki tua itu. Sekitar 1 kilometer jauhnya dari Pak Tuama dan pendekar mantra keriput, pria botak itu tanpa ekspresi menatap seorang pria di seberangnya, Kuyao, yang diselimuti bola api yang memanggang. Api yang memancar dari tubuhnya begitu dahsyat sehingga mengubah kabut di dekatnya menjadi abu, menciptakan udara bersih sejauh 100 meter di sekelilingnya. Kuyao awalnya berencana menyergap Pak Tuama dari belakang dan menyerangnya bersama dengan prajurit mantra yang layu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan diblokir oleh pria botak, yang membuatnya sangat marah. Dia mendengus dan berkata, kamu pikir kamu akan bisa menyelamatkan temanmu dengan memblokirku. Teknik roh Sage Wen sangat ganas di luar imajinasimu. Pria botak itu tetap diam sambil menyipitkan matanya, daripada memperhatikan orang lain, bukankah lebih baik jika kamu berfokus untuk menjaga hidupmu sendiri? Sementara rekan Daoisma tidak memulihkan kekuatannya dari pertempuran kemarin. Kamu pasti telah menghabiskan banyak kekuatanmu juga. Dan dengan tambahan sejumlah besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mengarahkan formasi teknik roh, kondisimu agak buruk. Kecuali jika Anda memiliki harta yang menentang surga untuk membantu Anda. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan tongkat putih pendek. Itu berputar sekali di sekitar tubuhnya sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dengan gemetar. Ketika Kuyao melihat ini, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Tapi saat dia berpikir untuk melancarkan serangannya, ekspresinya berubah drastis. Warna cahaya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih berangsur-angsur berubah menjadi keemasan.
Pada saat yang sama, kera emas besar mulai terbentuk di atas batang pendek. Meski perawakannya tidak setinggi badak raksasa, tingginya 20 meter. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, kera itu memiliki 4 telinga berbulu dan tampak sangat jelek dan jahat. Begitu muncul, ia memukul dadanya dan melolong ke langit sebelum memelototi Ku Yao di seberangnya. Roh artefak. Harta karun sihirmu memiliki roh artefak. Ketika Ku Yao melihat ini, dia berteriak ketakutan. Niat membunuh keluar dari wajahnya, pria botak itu membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Hehe, Anda adalah orang pertama yang menyaksikan roh artefak kera emas bertelinga 4 sayap. Anda seharusnya tidak merasa terlalu dirugikan untuk menemui ajal Anda dengan ini. Tubuh kera besar itu menjadi lebih jelas dan tak lama kemudian, batang pendek itu bertambah panjang hingga 100 meter. Sekarang muncul sebagai kulit iblis sejati, ia meraih batang yang diperpanjang dan dengan keras mengantongi Ku Yao dengan cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya. Wanita berjubah hijau itu tidak bersama dengan pendekar mantra keriput atau Ku Yao. Tujuannya cukup sederhana. Menggunakan kemampuannya sendiri, dia akan langsung mendekati jantung formasi besar dan menghancurkannya. Dengan inti formasi yang hancur, sisanya akan segera menyusul. Tentu saja, dia berencana untuk membunuh seorang kultivator di sepanjang jalan. Sejak dia memasuki kabut, dia dengan jelas merasakan sepotong samar indera spiritual di sekelilingnya. Bahkan dengan indera spiritual yang sangat kuat, dia tidak dapat memblokirnya. Sementara ini memang menyebabkan hati wanita itu bergetar, keinginannya untuk membunuh pemuda Nas Chen Sol semakin kuat. Jika dia tidak membunuh kultivator yang sangat terampil ini, sangat mungkin dia bisa menyebabkan kecelakaan besar di masa depan. Untungnya, pembudidaya ini tampak agak percaya diri dengan kemampuannya, dan tidak menyembunyikan dirinya sedikit pun, ingin menariknya masuk, seorang prajurit mantra tahap jiwa baru lahir. Dia menghadapi tantangan dengan mencibir dan langsung terbang ke arahnya. Ketika dia merasakan pemuda itu hanya berjarak 300 meter dalam jangkauan, tubuh wanita berjubah hijau itu berhenti memancarkan cahaya putih dan kecepatan terbangnya melambat sebelum berhenti. Meskipun dia percaya diri dengan kemampuannya, dia tidak jelas apakah dia masuk ke dalam jebakan atau tidak. Dia kemudian menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil mutiara biru seukuran kepalan tangan.